Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus, saya peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara Angkatan 58. Kali ini saya akan berbagi materi mengenai Smart ASN, yaitu literasi digital. Berikut potret perkembangan teknologi atau peta percepatan transformasi digital nasional. Seperti yang kita lihat bahwa perkembangan teknologi di Indonesia terbilang cukup pesat dan sudah mendapatkan perhatian pemerintah. Baik dari sisi pembangunan infrastruktur, digitalisasi fasilitas pemerintahan, hingga regulasi mengenai Undang-Undang ITE dalam upaya penguatan pemerintahan digital. Kondisi perkembangan teknologi yang pesat ini juga mendorong seluruh pelayanan publik untuk bertransformasi, menyesuaikan diri dan mengikuti cara kerja yang memanfaatkan teknologi digital, di mana ASN harus memiliki kemampuan dan pemahaman dalam menggunakan berbagai jenis teknologi digital. Tuntutan dalam memahami teknologi digital inilah yang mengharuskan setiap ASN harus memahami literasi digital. Lantas, apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah kecakapan seseorang dalam menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, di mana dengan memahami literasi digital dapat membuat kita berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, membantu memecahkan masalah, dapat berkomunikasi dengan lebih lancar dan berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Terdapat beberapa manfaat dari memahami literasi digital, yaitu diantaranya yang pertama, menghemat waktu. Contoh, kita dapat mencari informasi atau referensi dari internet kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua, belajar lebih cepat dan efisien, di mana selain mudah dalam mendapatkan informasi, juga terdapat banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu memudahkan pekerjaan seperti Google Translate, Kamus Online KBBI, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, memperoleh informasi terkini dengan cepat. Kita dapat mengetahui informasi terbaru baik dengan mengakses web secara langsung atau bisa mengikutinya di laman media sosial. Terdapat juga aplikasi di smartphone yang memang khusus untuk membaca berita, memberikan notifikasi agar kita tidak ketinggalan informasi terbaru. Kemudian yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik dengan mencari tahu informasi terlebih dahulu untuk memvalidasi atau sebagai perbandingan dalam mengambil keputusan, seperti perbandingan harga barang atau informasi spesifikasi perangkat elektronik yang valid sebelum kita memutuskan untuk membeli. Kemudian yang kelima, yaitu memperluas jaringan, di mana sekarang kita dapat melakukan pertemanan dari berbagai wilayah atau bahkan pun dari berbagai negara. Kemudian yang keenam, memperkaya keterampilan. Kita dapat melakukan percobaan sains atau mempelajari hal-hal baru dengan melihat konten-konten positif seperti tutorial di YouTube atau kursus di aplikasi e-course. Kemudian yang ketujuh, ramah lingkungan. Sebagai contoh, dengan menggunakan e-book kita bisa menghemat penggunaan kertas. Kemudian yang kedelapan, hemat biaya. Dengan memanfaatkan berbagai macam platform e-commerce, kita bisa mendapatkan barang-barang dengan harga yang jauh lebih murah daripada toko terdekat. Juga terdapat berbagai macam diskon dan potongan harga di sana. Kemudian apa saja sih bentuk kegiatan literasi digital itu? Banyak jenis kegiatan literasi digital yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Misal pada lingkungan sekolah, di mana sekolah sudah banyak yang menerapkan kelas virtual dengan memanfaatkan aplikasi Zoom. Dan mereka berkomunikasi dan menyebarkan informasi sekolah menggunakan media digital seperti email, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Dan sekolah juga sekarang sudah banyak yang menerapkan sistem pengarsipan digital. Untuk di lingkungan keluarga, bisa kita lihat banyak di antara kita yang mengabadikan momen dengan dokumentasi keluarga berupa foto bersama atau merekam video dan dibagikan di laman media sosial mereka. Untuk lingkungan masyarakat, di mana literasi digital bisa kita lihat berbagai jenis usaha masyarakat sudah memanfaatkan teknologi digital seperti memasarkan produk mereka melalui media sosial atau e-commerce, dan juga penggunaan aplikasi toko penjualan digital sudah digunakan di level UMKM. Contoh lainnya juga, saat ini masyarakat juga sudah banyak yang memanfaatkan platform jaringan profesional untuk mencari pekerjaan, di mana platform ini sangat memudahkan para pencari kerja karena selain mudah dalam mendapatkan informasi lowongan kerjaan, juga mudah dalam melakukan pelamaran pekerjaan karena tidak menggunakan surat lamaran dalam bentuk fisik, tapi cukup melalui fitur yang telah disediakan oleh aplikasi atau melalui email. Berikut terdapat 4 pilar literasi digital yang digunakan sebagai metode pengukuran dalam menguasai teknologi digital. Yang pertama ialah digital skills, di mana setiap ASN harus mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunatik serta sistem operasi digital. Kemudian digital culture ialah membaca, menguraikan, membiaskan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kemudian digital ethics ialah dengan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan tata kelola etika digital. Kemudian digital safety yaitu mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Kemudian berikut beberapa pengetahuan dasar dari digital skills, diantaranya ialah pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras seperti HP dan komputer, kemudian pengetahuan dasar tentang mesin telusur atau search engine, kemudian pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti pengaturan pada sistem aplikasi, kemudian pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital atau e-wallet dan e-commerce untuk memantau keuangan dan berinteraksi secara digital. Dan pengetahuan dasar dari digital culture diantaranya ialah pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Kemudian pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur, seperti perpecahan, radikalisme, dan lain-lain. Kemudian pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Dan pengetahuan dasar dari digital ethics diantaranya ialah pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Dan pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan seperti pornografi, perundungan, dan lain-lain. Kemudian pengetahuan dasar berinteraksi, berpartisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Dan pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pengetahuan dasar dari digital safety diantaranya ialah pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras seperti kata sandi, fingerprint, dan pengetahuan dasar memproteksi identitas digital kita. Kemudian pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam dan phishing. Kemudian pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed. Kemudian pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga memberi manfaat. Saya ucapkan terima kasih.